Biasanya masa tenang adalah masa yang paling tidak tenang, karena disitulah seluruh kegiatan-kegiatan terselubung itu terjadi itu. Ketika ada situasi di mana masyarakat diberikan kebebasan untuk berinteraksi, yang kasusnya COVID naik. Halo pembaca Babe, kembali di Babe One on One Pilkada Series. Tidak terasa sebentar lagi, tanggal 9 Desember, besok para pembaca Babe akan menuju TPS untuk menggunakan hak pilihnya. 270 daerah akan serentak menyelenggarakan pilkada. Nah, salah satu hal yang harus digarisbawahi dalam memenuhi hak untuk memilih adalah bagaimana memperhatikan protokol kesehatan di TPS. Untuk itu saya akan langsung mewawancarai ada dua narasumber saya. Kita langsung saja simak ya. Halo, kedua narasumber saya ada anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, ada Mas Fritz. Apa kabar Mas? Sehat? Baik, Mbak Kiko, sehat. Terima kasih. Salam kawan-kawan. Lalu ada pengamat politik dari CSIS, ada Edward Gani, as usual. Halo Gani, apa kabar? Baik, selalu baik Eko. Thank you. Sebelum kita bicara soal protokol kesehatan di TPS yang tentunya akan sangat penting ini untuk diperhatikan, ingin bertanya dulu ke Mas Fritz sesuai dengan catatan Badan Pengawas Pemilu selama masa kampanye yang terbilang ini adalah masa kampanye yang tidak biasa gitu karena banyak sekali regulasi yang harusnya ditaati. Nah, dari catatan Bawaslu sendiri seperti apa dan seberapa banyak temuan pelanggaran yang terjadi di masa kampanye? Kalau kita melihat pada masa kampanye yang sudah mendekati masa akhir misalnya, dari mulai tanggal 26 September sampai tanggal 24 November 2020, kita ingin agar tidak ada pelanggaran protokol kesehatan, tetapi mengacu kepada apa yang sudah terjadi, para paslon tersebut banyak lebih menyenangi kegiatan kampanye dalam melakukan dengan metode kampanye tatap muka. Kita menemukan ada 91.640 kegiatan kampanye yang sudah terjadi, di mana kita ada menemukan 2.126 pelanggaran protokol kesehatan. Bawaslu sudah mengirimkan 1.618 surat peringatan dan sudah membubarkan 197 pembubaran. Selain masalah protokol kesehatan yang juga menjadi sangat highlight dalam masa kampanye gitu, karena kita berbicara keselamatan orang, tentunya kita juga tidak boleh lengah masalah klasik di masa kampanye, yaitu soal politik uang, Mas Fritz. Nah, apakah dengan adanya kampanye tatap muka yang dikurangi dan jumlah kerumunan yang tidak bisa dilakukan seperti biasa, bagaimana temuan Bawaslu mengenai politik uang? Kita mengenal namanya masa tenang, di mana tidak boleh ada kampanye, itu tanggal 6, 7, 8. Biasanya masa tenang adalah masa yang paling tidak tenang, karena disitulah seluruh kegiatan-kegiatan terselubung itu terjadi itu. Yang selama ini tidak diperbolehkan, biasanya masih senyap-senyap, maka itu akan sangat gencar-gencarnya pada masa tenang. Jadi sebenarnya meskipun masa kampanye berakhir tanggal 5 Desember, tapi bukan berarti pekerjaan pengawas pemilu dan kita semua untuk mengawasi tidak boleh berkurang, malah harus lebih kencang gitu loh. Karena 678 masa kampanye, disitulah di mana terjadi hal-hal yang sangat krusial dalam proses pemilihan. Seperti yang Mas Fritz bilang, masa tenang itu justru masa yang paling tidak tenang. Ya. Nah, ketika meski ada regulasi pembatasan di mana mungkin seharusnya politik uang ini bisa lebih menurun, justru mungkin ya namanya kejahatan selalu ada celah gitu ya, selalu lebih pintar untuk mencari modus. Nah, kalau dari Gani sendiri melihatnya apa? Apakah sudah mulai terlihat modus-modus baru politik uang di tengah masa pandemi ini dalam masa kampanye pilkada? Politik uang itu bagi saya tidak hadir karena ada yang menawarkan saja, Keiko, tapi juga ada yang sisi permintaannya juga. Kita tidak boleh menutup mata juga untuk hal itu. Sehingga kenapa itu terus berlanjut dalam setiap pemilu, karena juga ada kelompok-kelompok yang memang menunggu juga gitu momen-momen pemilu di mana uang beredar. Itu yang menjadi persoalan kita. Dia seperti sudah membudaya di akar rumput dalam setiap penyelenggaraan pemilu.
karena memang ada keterbatasan kreativitas juga yang saya lihat dalam konteks bagaimana menyelenggarakan kampanye itu sendiri. Para calon yang terbiasa hanya menggunakan politik uang, tidak terbiasa berpikir kreatif bagaimana caranya untuk mendapatkan atensi publik tanpa misalkan melakukan event-event yang harus mengumpulkan orang. Pilkada 2020 ini bisa menjadi momen menarik sebenarnya untuk mengevaluasi sebenarnya efektif tidak sih beberapa model-model kampanye seperti digital dan sebagainya dalam momen penyelenggaraan pemilu. Ada nggak sih kanal-kanal lain yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menunjang interaksi antara calon dengan pemilih? Oke, Mas Fritz, sekarang kita berbicara soal protokol kesehatan di TPS. Ini yang menjadi kekhawatiran terbesar dari para calon pemilih. Nah, kalau dari Bawaslu sendiri mungkin bisa menjelaskan protokol kesehatan secara umum yang sudah disiapkan seharusnya di TPS itu seperti apa sih? Jumlah yang hadir di TPS atau jumlah pemilih maksimal 500 orang. Orang yang hadir akan dicek suhunya, kemudian harus pakai masker. Dan itu salah satu modifikasi yang kita buat. Jadi setiap orang yang datang ke TPS harus memakai masker. Yang ketiga misalnya cek suhunya, suhu tubuhnya harus dicek dengan termogan. Kemudian adanya alat mencuci tangan di depan sebelum pintu masuk. Dan setiap orang yang masuk ke TPS nanti akan diberikan sarung tangan plastik. Jadi pada saat dia menerima kertas suara, saat dia tanda tangan, dia itu memakai sarung tangan plastik gitu loh. Kemudian dia mencoblos, dia memakai sarung tangan plastik juga, dia memasukkan dalam kotak suara, dia buang sarung tangan plastiknya. Kemudian biasanya tinta itu kita celup, nanti sekarang tinggal diteteskan ke kita, jadi langsung tes, jadi tidak ada diharapkan tidak ada sentuhan dengan pinggirnya tempat atau nggak ada ngelap-ngelap. Itu bagian daripada cara kita untuk bersama-sama tetap menerapkan protokol kesehatan. Permasalahan kerumunan warga saat hari pencoblosan itu bukan ketika datang untuk mencoblos saja, justru yang paling banyak terjadi adalah kerumunan itu terjadi ketika sedang penghitungan. Kalau saya tidak salah ya, apalagi mungkin di daerah-daerah yang profilnya tinggi gitu, sangat sensitif untuk urusan penghitungan suara. Nah, bagaimana Bawaslu strategi untuk agar kerumunan-kerumunan itu khususnya pada saat penghitungan suara ini bisa disiplin? Sebelum Bawaslu KPU bisa meyakinkan orang lain untuk datang ke TPS, kami juga perlu meyakinkan penyelenggara kami bahwa mereka bekerja sesuai dengan safe zone-nya, sesuai dengan penerapan protokol kesehatan. Nah, itu salah satu kenapa rapid test itu untuk dilakukan, dan oleh karena itulah mereka punya kepercayaan diri untuk bisa bekerja, dan masyarakat juga punya kepercayaan terkait dengan proses sehingga mau datang ke TPS. Bagi saya kemungkinan itu ya besar ya. Kita objektif saja lah bahwa memang ini keadaan kita gitu, budaya kita belum begitu berubah gitu ya untuk benar-benar patuh pada protokol kesehatan. Apalagi untuk tidak berkerumun, kayaknya itu lebih susah tuh untuk tidak berkerumun dibanding pakai masker kayak itu. Kita tahu bahwa ada budaya tertentu tadi menghitung suara, nonton gitu ya dan sebagainya. Dan budaya itu tidak hilang. Para penyelenggara justru adalah orang-orang yang tidak hanya untuk memberikan kepastian pada pemilih untuk bisa aman ke TPS, tapi mereka juga adalah orang pertama yang harus dipastikan keamanannya. Lalu berikutnya, dalam konteks para pemilih, saya merasa bahwa saya kok cukup optimis bahwa partisipasi itu tidak akan menurun drastis dalam pilkada kali ini ya. Dan kita tahu ya, ini mungkin terlalu mengeneralisasi, tapi kita ingat ada berbagai macam momentum, misalkan libur panjang lalu kasusnya naik Keiko dalam waktu seminggu 2 minggu. Ini sudah menunjukkan bahwa momen-momen besar atau ketika ada situasi di mana masyarakat diberikan kebebasan untuk berinteraksi, ya kasusnya COVID naik. Nah ini kan situasi yang fakta dan kita bisa melihat itu sebagai kenyataan gitu ya. Oke, kita menyelenggarakan pilkada, tapi mitigasi terhadap kasus COVID ketika melonjak pasca pilkada itu seperti apa? Dan menurut saya kita harus juga fokus ke situ agar kita punya pertanggungjawaban juga kepada publik gitu ya, bahwa memang ini harus terus jalan, tetapi ada mitigasinya setelah itu.